الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أمام الآملين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahwasanya lisan itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Maka setiap tujuan terpuji yang dapat dicapai dengan perkataan yang benar maupun yang dusta. Jadi lisan kita ini hanya alat. Sebenarnya yang keluar daripada lisan ini adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hati itu bagaikan sebuah wadah. Apabila di dalam wadah itu ada susu, kemudian ditumpahkan, maka yang tumpah itu pun juga yang keluar susu. Maka qalbu kita, hati kita ini bagaikan sebuah wadah, tergantung apa isinya. Apabila isinya susu, maka yang keluar dari mulutnya pun juga hanya susu. Apabila isinya adalah kebaikan, makanya keluar daripada lisannya pun adalah kebaikan. Jikalau yang keluar itu isinya itu adalah keburukan, makanya keluar daripada lisannya pun juga adalah keburukan. Jadi enggak ada istilah kalimat orang-orang awam biar aja jahat kelakuan tapi hati baik itu ada. Kalau ada istilah biar ya kelakuan secara lahir ini jahat tapi hati baik. Ketika kalbunya baik maka zahirnya baik. Inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, al-zahir yadullu 'ala al-batin. Zahir seseorang itu menunjukkan atas apa yang ada pada batinnya. Jadi apabila hatinya baik maka yang keluar pada lisannya pun juga kebaikan. Karena hati ini hanya wadah dan lisan itu hanya alat. Bahasa kita yang udah corong aja, corongnya pakai speaker aja. Ini lisannya. Intinya yang memanggilnya mic di sini, keluarnya di situ. Ya kan? Bila mulut yang memanggil, maka yang keluar di situ suara mulut. Bila orang yang berpanggil yang keluar di situ suara orang. Ini bagaikan qalbu kita. Corong itu bagaikan lisan kita. Ini kata ulama tauhid, mereka mengatakan innal kalama fil fuad wa innama ju'ila lisan 'ala al-fuad dalila. Innal kalama fil fuad. Sebenar-benar kalimat itu adalah di dalam qalbu kita, di dalam hati kita. Yang muncul kalimat itu di hati kita. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Dan bahwasanya Allah menciptakan lisan untuk hati hanya sebagai petunjuk saja. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, maka itulah yang keluar di dalam lisan kita. Bila hati sangkal, keluar di motong sangkal. Bila hati kada baik, maka keluar di motong sumpah serta. Bila
di hati sombong, keluar di mulut sombong. Gitu. Al-zahir yadullu 'ala al-batin. Zahir seseorang itu menunjukkan atas apa yang ada di dalam batinnya. Jadi nggak ada istilah sekali lagi biar dia undani zahirnya jelas asal hatinya baik. Ibu mulai ulang dia bilang anak-anak itu. Tapi ketika kita memandang orang lain, maka kita berhusnuzan kepada orang lain wajar. Berhusnuzan kepada orang lain itu wajib hukumnya. Sekalipun kalimatnya sumpah salah, sekalipun kalimatnya ada kalimat yang sombong dan lain sebagainya, kalau kita hatinya baik, ini bab husnuzan, bab baik sangka. Paham? Sedangkan untuk kita tidak seperti itu pandangannya. Jadi jangan disamakan bab husnuzan dalam bab kelakuan hari-hari. Kita berbaik sangka dengan orang lain bagaimana kondisinya. Apapun yang mereka lakukan, kalau kita ia orang baik, kita adalah itu babnya bab baik sangka. Ujar al-marhum Guru Baharin Kesidin, baik sangka lawan orang itu hukumnya wajib, dan baik sangka lawan diri hukumnya haram. Jadi kita tidak boleh baik sangka lawan diri kita. Yang harus baik sangka lawan orang. Sedangkan kepada diri kita wajib buruk sangka. Undang kada baik, undang banyak dosa, undang hadirikan, undang kalau nyawa orang baik, nyawa orang pemurah, nyawa orang yang ikhlas. Jadi kalau lawan orang wajib baik sangka, kalau lawan diri kita wajib buruk sangka. Ini kepada Guru Baharin. Itu caranya, sebaik-baik kita tetap baik. Sejahat-jahat orang tetap jahat kita. Paham? Ini diikuti dan dua kalimat aja dan insyaallah selamat hati kita. Sebaik-baik kita ini baik menuntut ilmu, sembahyang malam memohon, Al-Quran dibaca terus, bersedekah banyak. Sebaik-baik kita tetap baik Tuhan. Terbaik Tuhan masih baik. Sejahat-jahat orang yang kita lihat ahli maksiat, ini ada boleh lagi jahat kalau kurangnya, maka pandangan ke diri kita lebih jahat kita daripada orang. Dan inilah hakikat daripada jawab. Ketika hatinya seperti ini, memandang orang lebih mulia daripada dirinya dan memandang dirinya lebih hina daripada orang lain, maka Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Dan ini janji Rasulullah, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati itu merasa diri seorang kada baik, orang baik, itu rendah hati. Pokoknya undari kalau sudah tambahnya dosa, undari kalau sudah pemburuknya orang baik. Rafa'ahu Allah, mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Di dunia saja sudah dimuliakan oleh Allah, terlebih di negeri akhirat. Kenapa? Karena ketawaduannya. Sebaliknya orang yang sombong di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah. Kira-kira adakah yang ketujuh dalam orang sombong? Bunda jadi membawa kawan orang sombong itu kalimat bohong ya kan? Jadi itu yang ketujuh kawan orang sombong itu ada. Di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah, terlebih di negeri akhirat. Sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, kata Rasulullah, apabila di dalam hati seseorang itu ada seumpama biji sesawi daripada sifat sombong.
Mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan sifat tawadhu, dan Allah hilangkan di dalam hati kita daripada segala kesombongan. Nah kemudian, jadi di saat ini hanya alat untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu tujuan yang terpuji dapat dicapai dengan perkataan yang benar atau dusta. Kan tujuan yang terpuji, tujuan Tuhan ada dua, ada tujuan yang terpuji, ada tujuan yang tidak terpuji. Nah tujuan yang terpuji itu dapat dilakukan dengan jalan jujur dan dusta. Berdusta awal kita juga, tapi hasil terpuji ini awalnya. Jujur bang, awalnya. Namun ada pilihannya adalah ketika tujuan kita itu terpuji, ada pilihannya dengan jalan yang jujur, maka pakailah jalan yang jujur. Pakailah kalimat-kalimat yang benar. Namun sampai ke tujuan, ada usaha yang salah dan dusta. Wala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah kepada orang-orang yang suka berdusta. Padahal tujuannya ini supaya payungan terpuji, bukan payungan deh. Padahal seandainya dia jujur, payungan juga. Kenapa jadi dia berdusta? Tapi dari henggaran dusta ini terkadang tabiat. Ada dua sifat yang sangat sulit untuk dihilangkan. Yang pertama maling, yang kedua berdusta. Dua sifat ini dia bila sudah ada di dalam diri seseorang, tidak dihilangkan. Maling ini mengambil Al-Quran tanpa izin. Kasar atau salah hanya itu membawa plastik, cuak macam-macam. Yang anggur hanya ridho harapan kita ada. Bila di pinggir jalan tu nak anak tu gagap-gagap saja, ada jamu kurang di botek, ada di wadah kurang di pangkat. Nah dia maling ini kata ulama salah satu sifat yang sulit untuk dirubah. Harus dengan mujahadah. Pikirannya itu ada ambil barang-barang beres. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sampai dari dalam diri kita. Karena Rasul pernah mengatakan, la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri ketika dia mencuri walhal dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya orang yang mencuri waktu itu dicabut imannya kepada Allah. Seandainya meninggal dalam keadaan mencuri, maka meninggalnya yakhruju dari dunia bighairi din, keluar dari dunia karena membawa iman. Mencuri kemudian mati, orang tidak beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, ujar ulama, sifat yang sulit untuk dirubah, dusta. Maka jika dia membiasakan berdusta, maka sering dia berdusta. Ketika dustanya ketahuan orang lain, maka ia menutupi dusta itu dengan dusta lagi. Dusta bin dusta, mulai dari dusta sampai air buyut, intah jadi sampai habis dusta benar-benar. Karena orang yang berdusta ketika ketahuan dusta, lalu ia menutupi dengan dusta lagi, itu pasti sudah menutupinya lawan dusta benar. Lelaki yang diselingkuh ketahuan bini, apa nih udah kayak pacarannya supaya bini ini kada tahu, kada menyangka udah selingkuh, itu berdusta benar. Karena dia menutupi dustanya dengan dusta lagi, itu sudah rukun dusta. Ya Rasulullah, pasti berdusta terus. Makanya orang berdusta ini, ya Allah ya Rasulullah, ngalir dibuang. Makanya harus dengan mujahadah, harus dengan mulia Allah, harus dengan kekuatan hati bunda karena hendak lagi berdusta. Karena salah satu
sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terbaik bagimu wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "La takdzib, jangan berdusta." Ujar lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, "Hanya ini ya Rasulullah?" Itu aja Nabi, jangan berdusta. Imbahkan gawian yang lainnya, masalah ikamnya Nabi cuma satu aja, jangan berdusta. Umahimu benar lelaki tadi, amun ini pun sanggup benar ya Rasulullah. Oke ya Nabi, menikah sanggup, alhamdulillah. Walhasil ketika laki-laki itu ada tergeretek di hati hendak minum khamar adalah hendak mabuknya. Musia aku tatamu Nabi, ditakuti Nabi jika minum khamar masih pas aku berpadan. Ini supaya aku jadi aku supaya aku berdusta, maka Nabi jangan berdusta. Ketika laki-laki itu ingin meninggalkan sholat, ternyata ketika dia ingin melakukannya ada geretek di hatinya. Musia Nabi menakut ini kan sudah sesungguhnya ku jawab, aku suka bila bujur aku harus sesungguhnya suka aku pun aku berdusta, sedangkan Rasulullah melarang aku berdusta. Jadi tidak sesungguhnya. Akhirnya segala maksiat yang ingin dilakukannya dia tidak berani melakukannya karena khawatir nanti berdusta dengan Rasulullah. Ketika kata Rasulullah, maka si laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, dasar bujur jarbian, sebutnya dia memberi amanah walaupun jangan berdusta." Ternyata dengan tidak berdusta itu menyelamatkan diri. Karena orang menghindari malu dengan berdusta. Itu rata-rata kurang menghindari sopan, pasti hendak berpikir berdusta. Ya Rasulullah, mudah Allah selamatkan di sekalian. Maka biasakan berkata jujur. Jikalau kita tidak bisa berkata jujur, maka pilihannya cuma satu, diam saja. Jangan berpanggil di berdusta, baik di diam. Ada salahnya diam, ada salahnya. Bila memanggil pacaran berdusta, baik di diam. Terkadang kejujuran itu menurut nafsu kita ini akan membahayakan kita. Menurut nafsu kita ini akan merugikan kita apabila kita berkata jujur. Menurut nafsu kita, bila kita jujur, kita mendapatkan kemudaratan. Itu menurut nafsu kita. Tetapi menurut Allah, ketika seseorang itu jujur, maka Allah akan menolongnya. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Kita menyangka kejujuran itu akan merugikan kita, ternyata tidak, kejujuran itu akan menguntungkan kita. Nafsu kita yang sangkaan dan lupa. Karena nafsu la ammaratun bisu, pasti memerintahkan kepada kejahatan, pasti itu. Jadi sangkaan nafsu bila unda jujur rugi, itu sangkaannya. Bila unda jujur mudarat. Nah kemudian diharamkan berdusta untuk itu karena tidak perlu melakukannya. Kalau tujuan mulia itu dengan kejujuran sampai dengan tujuan, maka haram berdusta. Nah ini masalah yang pertama. Dengan syarat tujuannya mulia. Salah satu tujuan yang mulia adalah mendamaikan dua orang yang berkelahi. Orang dalam berkelahi, kita damaikan dengan kalimat-kalimat yang jujur dan lainnya. Bagaimana pengecualiannya? Amun kita jujur tapi tidak akan mencapai kepada tujuan yang mulia, maka di sini lalu boleh berdusta, tapi sekedar ada yang alasannya. Nah di sini kita bawa. Jika tujuan itu hanya dapat dicapai dengan berdusta dan tidak dapat dicapai dengan perkataan benar, maka berdusta dalam keadaan itu mubah atau boleh. Apabila pencapaian tujuan
Kan jadi terkadang ada dusta itu wajib apabila pencapaiannya itu hukumnya wajib. Makanya mendamaikan orangnya wajib. Kalau hukumnya kita nih fa'aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara dua orang saudara kalian yang saling berkelahi, di antara dua kelompok yang saling bermusuhan. Fa'aslihu, jadilah juru damai. Maka cara mendamaikan itu enggak ada jalan lain kecuali dengan berdusta. Maka tujuan mendamaikan dengan berdusta hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Atau misalnya apabila kita jujur, ini akan memudaratkan bagi nyawa orang lain, maka kita wajib berdusta. Ada orang bersembunyi masuk ke dalam rumah kita, tak tahu jemput dia, tak hutangnya, atau kira hanya tolonglah aku bersembunyi rumah kita, tolonglah. Dan padahal siapapun bila ada yang mencari orang ini, padahal apabila ada lawas dia datang ke rumah kita yang karena bersembunyi tadi, datang ke bawah bawa parang, kan melihatlah yang dalamnya aman. Apa tadi ibu ada tadi ini contoh aja deh, maaf kebakaran aman. Kemudian kalau tadi kamu kurang jujur, ada itu di bawah tilapun, haram nanti mudah betul. Maka ketika itu posisi kita wajib berdusta. Tapi berdustanya jangan berlebihan, sekedar menyelamatkan nyawanya saja. Dan kalau bisa dustanya dengan memakai tauriyah, sehingga tidak dikatakan dusta. Kata ulama, tauriyah itu asal ada melihat aku yang kayak ini maksudnya tadi melihat itu tauriyah namanya. Tauriyah itu model kayak ada lampu si lausan supaya kita selamat daripada dusta. Kita sembahyang pohon belum, asar belum, macam-macam belum, menyediakan laki belum, kamu ini ada simulikan lain menginginkan harum. Kemaaflah asal sakit perut, sakit perut itu dikira kamu tadi dikira pada dari bibir. Dan itu karena tauriyah. Ini ulama mengatakan boleh apabila dalam keadaan memang darurat. Tapi tidak boleh diulang untuk menipu orang lain. Pokoknya sudah betul orang. Samangkan itu pokoknya luar biasa. Abang habis isinya. Kayaknya pas kain nabungkar samangkan. Kain nabungkar. Dan kain bujuran dari abang habis isinya bujuran kayak. Pokoknya apabila ada abang, boleh kata menurun. Gimana kayak tungkal sebiji ya dari. Bawa kain sepeda, pasti kungan kayak lanjut gugur semangat tadi. Belah putih masih di dalamnya. Putih dalam samangka tadi putih, jer kayak serpan dusta kedua samangkanya. Di putih kayak samangka ini, nah paling putih misalnya dari kan maka hamba. Jika tadi berkata apabila ada apa berikan, aku minta pertanggung jawaban. Ujian si kain, ujian berjual tenang dulu. Apa dalam bisa jadi kayak ini? Aku tadi membawa di semangka ke sepeda laju bandar tikungan. Kalinya lapas ada ikatan ukur semangka. Makailah amun dia telah ukur pada dihantar ukur. Hendak ukurannya mau hampir pucat. Sama kakaknya tadi asal hamba. Pasnya ukur pucat. Putih jadi. Dan dia kain muncul juga. Mau juga. Wujud belajar juga Indonesia. Kalau dimulai juga. Dipadahalkan, jangankan sama kayak kita manusianya hendak gugur apa ini gugur puncak muha kalau bisa mangka asalnya tadi hamba pas gugur putih karena itu puncak. Ya Allah ya Rasulullah, hadis kebenaran. Ini terutama para pedagang di yang pembangunan, yang
hindarilah berdusta. Hindari berdusta. Sedaya upaya kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat memuji barang yang seadanya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berdagang itu secara hukum halal. Bahkan Rasulullah beliau adalah seorang pedagang. Tetapi jika berdagangnya tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti Rasulullah, maka hasil yang dimakannya haram. Apabila dagangannya bercampur dengan dusta, bercampur dengan sumpah palsu, dimakannya anak bininya, hasil dagangan tadi haram, makan haram. Bujuran ini. Maka ujar Nabi, man akala al-haram asad jawarihu sya'a al-abad. Barang siapa memakan yang haram, maka anggota tubuhnya dengan sendirinya maksiat kepada Allah, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Kalau maraslah kita lawan parut kita, kalau maraslah kita memberi nafkah lawan anak bini kita, ternyata di balik ini yang haram banget. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Tiap-tiap dari yang tumbuh daripada makanan-makanan yang haram, maka neraka adalah lebih patut baginya. Kenapa dia guru dari orang hadral maut itu rata-rata kasyaf, rata-rata ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, hatinya luar biasa. Kenapa? Satu yang paling mereka jaga, sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Itu aja yang dijaga oleh orang-orang yang ada di hadral maut, para hamba, para masyayikh, yang mereka yang jaga yang betul-betul itu yang masuk ke dalam perutnya. Takutan benar bila yang masuk ke dalam perutnya macam-macam. Yang kadang bakar saja kan ini. Apalagi yang jelas-jelas haram, apalagi yang jelas-jelas dusta. Lalu diterangkan hatinya oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Seandainya kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang memakan haram, ia beribadah kepada Allah sampai tubuhnya seperti senar kita. Kalau senar kita lurus dengan, artinya sampai awak itu kurus sekali karena ibadahnya. Tapi yang dimakannya di dalam perutnya adalah sesuatu yang haram, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Maqib. Jadi jangan dijadikan apabila orang yang makan haram itu alih beribadah dan bisa jadi dia makan haram, ibadahnya bercangkap, tapi ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya nafsu, ibadahnya minta puji kepada makhluk dan lain sebagainya, sehingga tidak diterima oleh Allah. Ada dulu seseorang yang datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada ceritanya seperti itu. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Orang ini ahli ibadah, tapi kerumiannya haram. Muntahajud kada tertinggal, puasa sunnah kada tertinggal, tapi usahanya haram. Lalu disuguhkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal makanan yang halal, diberisi makanan halal. Ternyata malam itu kada kalau bangun tengah malam, kada kalau tahajud, ada makanan halal. Kenapa? Ternyata sebelumnya dia tahajud hasil daripada yang haram bukan karena Allah, karena mendapatkan kedudukan di sisi hamba-hamba Allah, bukan karena khalisan liwajhillah. Ini yang bahaya. Alhamdulillah yang kau bilang tadi yang tak ada tapi udah kalau baca anak udah hafal Quran, bini udah taat aja, hati-hati istidraj,
bini bilang penyakit karena bos, anak pacar, coba anda. Tapi disitulah Allah berikan ujian untuk kenaikan imannya. Dan jadi terkadang istidraj ini yang membahayakan kita. Anak hafal Quran, padahal gawiannya haram, dan diberi makan kepada anaknya sesuatu yang haram. Lebih hati-hati, bisa jadi hafal Qurannya itu bukan karena Allah. Bisa jadi besarnya yang menjadi ulama yang menjadi ulama yang jahat. Alhamdulillah kita adalah. Dan yang penting kita jaga sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Jadi, apa yang masuk ke dalam perut kita jaga. Bila pedagang, jaga cara penjualan kayak apa yang halal, jaga. Dan tuntut ilmu dagang ala Islam, bukan ala hawa nafsu kita, ala Islam. Sanda menyanda mengikuti Islam, hutang piutang umpati aturan Islam, jangan aturan hawa nafsu kita. Di dalam Islam menyandarkan sesuatu kemudian mengambil manfaat kepada barang yang disandarkan itu haram di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia menyandarkan HP ulun, sandal itu amanah dan jaminan, bukan untuk dimanfaatkan, hanya untuk kepercayaan orang yang menghutangi kita. Jadi dia hantar berhutang lawan ulun duit 300.000, nah ulun menyandarkan HP 300.000 karena mendengar 300.000 sandaannya HP dimulai, lalu dihutangi 300.000, HP dipuncak-puncaknya selama menyandarkan tadinya pas seminggu kemudian alhamdulillah ulun dapat rezeki dia, ulun hendak ambil HP ulun mana hutang ulun 300, mana HP ulun pas julong kacanya pecah, HP-nya kada rumus lagi dipakai. Barang sandal itu haram dimanfaatkan. Rumah, bila kita menyandai rumah jangan disewakan. Bila mengambil sewa haram. Kita menyandai dalam hujan kurang, lalu kita utangi dia sandalnya dalam hujan, kita pakai dalam hujan tadi haram. Ini banyak orang tidak tahu masalah ini. Dia tak boleh aja, tuan guru yang lain kalau guru ini kira-kira terus sama guru dia. Tak boleh aja. Tiba-tiba jalannya supaya selamat. Nah, kita cari jalan supaya selamat. Karena di dalam fikih itu ada hilah namanya. Hilah yang dihalalkan itu ada jalan keluar. Nah, supaya kita tahu memakai barang yang disandar, memanfaatkan barang sandaan, jalannya jangan menyandarkan, tapi menukar dengan akad jual beli putus dan berwaktu. Contoh, biar anak menyandarkan rumah ulun, berapa minta sandaannya 20 juta. Oke, setahun kena kumpulkan. Nah, jadi jangan kaitannya sandal. Nah, kaitannya dia ulun. Kayak apa caranya rumah pian ulun untuk hari 20 juta. Ulun untuk hari rumah pian 20 juta. Imbah itu karena apabila pian mampu, maka ulun jual rumah di 20 juta dalam pian. Ini akad udah beda, padahal hasilnya sama aja kurang lebih. Cuma dikatakan akad selalu. Karena halal haram itu bikin akad yang banyak. Apabila salah akad bisa jatuh haram. Maka rumah yang dia tukari dari hak milik dia adalah
sewa akan silahkan, anak pian-piani silahkan, ada masalah. Kenapa? Karena ini ampun pian. Kalau sandakan itu lain ampun pian, itu masih ampun kurang, dan ini jaminan. Jaminan itu di dalam amanah, kalau boleh diambil manfaat. Paham? Contoh dari dia hendak utang lawan ulun 2 juta, jaminannya kendaraan, jaminannya ulun kayaknya kayak bang, amun untuk hari aja kendaraan biar 2 juta, bahkan mau dan 2 juta kemurahan kada, benda akan aja 2 juta. Amun dalam beberapa bulan, misalnya dalam 3 bulan, jika kau membayar, maka pun jual kendaraan ini lawan ikan 2 juta juga. Paham tak? Jadi menjualnya itu sama harga. Karena pun jual lawan ikan 2 juta juga, tapi ini untuk kali dari 2 juta biasa apa? Jadi aku kau memakai barang sandaan dari, tapi dari sandaan, karena ini jual beli, lalu ini barang kita. Supaya aku kau memakai kendaraan ikan, karena ini barangku. Kalau sandaan ini barang ikan sebagai jaminan, jadi aku kata kau memakai. Tapi amun ini barangku untuk hari, aku kau memakai. Paham? Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi, apabila kita akadnya tadi menukar, yang punya kendaraan ingin menjual kendaraannya 2 juta tadi, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan, ya, kemudian setelah 3 bulan ternyata si pemilik kendaraan tidak punya uang lagi untuk menebus kendaraannya, itu untuk kelanjutan itu seperti apa? Maka kendaraan itu dijual ke orang lain dengan harga yang wajar, kemudian kita sisanya kita belikan ulang-ulang. Bisa kendaraan itu harganya 7 juta. Kita menukari 2 juta orang. Ini harus adil, ya, harus adil. Hingga itu ternyata dia kata kawan lagi menyadari mana membayar utang kita. Kita jual kendaraan ini dengan harga yang 7 juta, harga misalnya harga pasaran biasanya jual harga pasaran 7 juta, maka 2 juta ambil, 5 juta itu harganya. Berarti yang menjual yang mencari tadi lagi. Oke, yang menjual menukari tadi karena akunnya, tapi dengan keadilannya, maka dia jual dengan harga pasaran, sisanya dia berkasih kepada orang yang membangunnya, tapi jatuh untuk membelinya jadi sedekah, bukan bayar utang, bukan, jadi sedekahnya. Nah, seandainya memang betul-betul itu adalah jaminan, betul-betul sandaan secara Islam, misal harga rumah adalah 20, harga rumah 100 juta, ini menyandar lawan kita 20 juta. 20 juta menyandai lawan kita. Kita kan memakai rumah tadi karena kita tahu ini barang sandaan, barang amanah. Lalu 1 tahun, ini berjanji 1 tahun pasti memberikan terjadi 1 tahun karena kalau memberikan 20 juta. Bagaimana solusinya? Jual rumahnya dengan harga pasaran, ambil hutang kita lawannya 20 juta, kemudian sisanya dibayar sepenuhnya. Karena itu haknya, karena itu bukan untuk rumah. Paham? Itu kalau sandaran yang asli di dalam Islam. Tapi kalau dijual tadi dengan akad jual beli, mau kada mau, apabila kita karena yang merasa rugi, kada mau bayar hutang, kada mau menukari kendaraan kita dengan harga 2 juta tadi, kada tahu. Lalu kita jual dengan harga pasaran, misalnya 7 juta, kemudian sisanya kita hadiahkan kepada orang yang menjual kendaraan kita. Karena akadnya akad jual beli, bukan akad sandal dan kamu. Jadi akadnya akad jual beli supaya selamat. Akad jual beli itu tujuannya untuk memanfaatkan dalam sandaan, itu tujuannya
supaya kita bisa memanfaatkan barang yang kita sandar. Paham? Jadi bukan untuk kepemilikan secara sok, memang secara jual beli sok pemilikan kita, tapi ada perjanjian. Misal dalam 1 bulan karena untuk hari ulang barang menjadi. Nanti dalam Islam ada hilah, maka hilah itu yang perlu kita belajar dengan para ulama. Kemudian seperti membeli emas dengan cara berhutang itu haram di dalam Islam, haram. Anda berhutang dengan barang ribawi itu haram. Barang ribawi ini ada 3, emas, perak, makanan, itu barang ribawi. Maka duit itu disamakan dengan emas. Duit disamakan nilainya itu dengan emas. Jadi ketika kita menukar emas berhutang haram. Atau tadi adalah tukar emas ya 10 gram, ulun bawa dulu kalornya, karena ulun ambil duit ke rumah dan ambil duit ke rumah, hanya ulun bayarin, ya haram itu tetap seperti itu sebentar. Maka solusinya bagaimana hilangnya supaya halal? Berhutang duit berkurang, bukan berhutang emas, berhutang duit. Jadi lawan Pak Haji misalnya emas tadi 10 gram harganya 10 juta. Pak Haji tolong ulun dan berhutang lawan dia 10 juta. Kawan, ini Pak Haji kawan. Nah, hutangnya 10 juta. Nah, ini duit 10 juta ulun tukar emas biarlah kontan. Jadi kita ada berhutang emas tapi berhutang duit. Maka berhutang duit itu halal. Tapi kalau berhutang emas lawan duit haram. Amun negeri panggul ya keburupan wadai lawan wadai sama bahannya mungkin untuk bahannya gelap lawan roti pisang gelap mudah berubah riba yang memakan untuk riba yang memakan roti pisang riba juga. Kenapa? Karena timbangannya beda antara timbangan untuk lawan timbangan roti pisang. Berhuruf kalimat berhuruf itu kalimat jual beli. Berhuruf itu kalimat jual beli. Kalau dari namanya barter. Kalau barternya itu beda jenis untuk lawan gula habang misalnya, itu beda jenis, maka ini halal. Tapi kalau untuk lawan roti pisang datang gelapung untuk gelapung juga, maka beda timbangan, beda satu jenis, beda timbangan, itu riba hukumnya. Berhuruf digoreng, orang bagi juga, urun hendak sakuran, aku kita udah yang mendadak, kan kita berhutang nak apa hendak sakuran, ya apa digoreng ya Pak, oke, ya kawan riba juga. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana hilahnya itu? Bukan kalimat berhuruf, tapi kalimat mu'athab berbarengan. Nah, ini beda akar mu'athab dengan akar berhuruf beda. Kalau berhuruf itu masuk kepada jual beli. Nah, ini merancang pembinian, misalnya acara maulid di kampung, lalu berhurupan nasi itu riba. Dan ini dosa besar. La'nallahu akhiral riba, Allah melaknat kepada orang yang memakan riba. Bila ia itu yang bagi ulang riba seorang tidak rancang memakan riba karena ada tahun ilmu riba. Ada tahun ilmu riba. Riba itu ada beberapa macam. Ada riba jan, ada riba fadl. Jadi jalannya dengan memakai akad mu'athab. Akad mu'athab yang berisi roti pisang sendiri. Jika menghendakkan untuk nah tapi aku hendak roti pisang kayak apa? Oke ya, kita berbahagia aja. Nah berbahagia halal. Nah berbahagia perhatikan masalah ini. Kalau akadnya berbahagia itu akad namanya, tapi kalimatnya apabila berhuruf
itu akad jual beli. Berurut itu akad jual beli. Maka akad jual beli berurut itu harus sama timbangan. Di waktu basah timbangannya bukan di waktu kering. Makanya mie itu kan sekalipun ada timbangannya itu ada diambil patokan karena timbangan itu di waktu basah bukan di waktu kering. Itu berjauh-jauh waktu kami belajar babul buyuk di dalam kitab ini. Beliau menyampaikan itu. Mie yang kami itu kayak apa? Karena mie itu kan ada metodenya untuk bersihnya. Karena kami sudah ketahui kenapa? Karena patokan timbangan itu ketika basah bukan ketika kering. Nah ini yang ini. Ya Rasulullah. Mungkin ada tahun ini dimintakan akad tadi haram terus. Karena masalah akad ya. Makanya bank syariah itu bedanya dimintakan akad sendiri. Apabila kita menabung, maka kalimatnya bukan menabung tapi investasi, menanam saham yang di dalam ilmu fikih namanya qirah. Nah, ketika kita menanam saham lalu ada keuntungan, maka di bank konvensional namanya bunga. Nah, bunga itu haram kalau di bank konvensional, tapi kalau di bank syariah tidak haram karena itu bukan bunga, tetapi keuntungan di dalam investasi, di dalam qirah. Paham? Nah, jadi sebenarnya kita dukung ya bank syariah ini supaya berkembang luas. Karena mereka hanya memakai akad saja. Karena membedakan antara halal dengan haram itu dimintai akad itu berbeda. Dia menjual lewat kurang akad terima kasih itu jual belinya fasid, atau menukar lewat kurang terima kasih lah itu jual belinya fasid. Harus akad jual beli, akad terima kasih itu akad mu'aqqad, akad pemberian. Diberi kurang wadai terima kasih, oke terima kasih. Tapi bila kita tukar wadai, tukar jual, itu akad jual beli namanya. Iya. Banyak kalau bab masalah muamalah yang perlu kita bahas itu banyak. Iya. Banyak masalah. Cuma nggak ada waktunya kita bahas ini banyak. Karena di zaman sekarang ini banyaknya unsur kotor di luar itu, apalagi invest yang bodohan yang hari-hari invest amal lebar perlu juga halal dahulu investasi halal lalu dilihat dahulu usahanya kayak apa, ada jelas juga usahanya jalannya kayak apa. Ya khawatirkan apabila lebih banyak unsur kotornya kita haram untuk menginvest dengan sesuatu yang kita tidak tahu mujurkah ada, usahanya halalkah ada, kita tidak tahu. Baik jalan amannya menjual rokok di pinggir jalan atau bensin di pinggir jalan, ternyata tujuannya itu halal. Di menjual bumbiri ternyata halal. Cuman bumbiri itu masih di dalam tanah, haram itu dibukari. Ini bumbiri orang sebanyakan bumbiri orang. Jadi jangan dicabut dulu dan pembeli. Kemudian membukari di dalam tanah itu apa? Ujar yang ampun kabur. Ujurkah itu mati? Oh kamu udah mati? Menukari itu berapa? Ujar yang ampun kabur jual 50 rapun di lawan 3 yang akan pada tahun isinya di dalam loro jual lawan 3 10 juta. Oke, dan pembelinya. Oke, sudah deal 10 juta, bayar 10 juta. Kayak pas dicampur kayak kali ini. Karena mau kabut tahu ini pakai begini belum lagi kenal. Kayak kali ini cabut dijual 500.000 rugi 9 juta setengah. Makanya haram apabila kita membeli barang yang belum kelihatan. Harus lihat dulu menungkap durian keturunan dahulu, jangan paksa pohonan haram. Banyak orang ini yang tak dalam bisa dan tahu cara dagang Islam. Untuk kali nasa pohonan, gak dapat jarak kabun, gak dapat jarak apa tadi, udah kabun sejuta dijualin, untuk kali, udah jual sejuta, mau makan, saya cuma isi, ada 100 biji,
betul. Karena kita ada tahu. Dilihat pun kita tadi ada buah, pas diturunkan buah terak 5 bawah. Dijualnya kalau 100 juta, soalnya jual 1 juta, kan berbulan. Jadi turunkan duriannya, tiba diturunkan duriannya hanya beranggar harga. Jangan nukar sawonan. Di nukar iwak di dalam kolam jangan. Berapa tuh waktu berapa? Ujar Allah untuk 200.000, tukang dah untuk 5 orang kalinya kolamnya kalau kacang membesar. Rupanya di atas kolam itu ada kacang membesar. Dikira ini waktu itu kayak paha atau buah bilis. Masih ambil 200.000 ini. Ya Allah. Ditangguk ke tukang, tangguk nah di uangnya berapa anggarannya? Berapa anggaran kita? Jangan barang yang kita kada tahu lagi barangnya, wajib kita tukarnya. Ini lebih banyak unsur gharar yang dibuatnya. Lebih banyak dibuatnya. Rasul mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu daripada kami maka bukan umatku, kata Rasul. Ini hadis ini dikatakan kepada Rasulullah ketika ada salah seorang pedagang. Jadi yang pada Rasulullah ada pedagang di atas gandum yang basah itu ada gandum yang kering. Dicucuk oleh Nabi mulai atas, ternyata di bawahnya gandum yang basah. Ujar Rasulullah, karena jadi gandum topi yang basahnya lawan yang kering kan apa? Berarti gandum basah terbaik, betul? Karena itu menutupi, ya Rasulullah tadi itu hujan, terus tidak sempat menutupi. Ternyata basah jadi menutupi lawan gandum yang kering supaya pendek kelihatannya. Lalu Rasul mengucapkan kepada laki-laki tadi, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu daripada kami maka bukan umatku, kata Rasulullah. Padahal umat tadi kan sengaja, karena istilah ada. Apa lagi yang sengaja istilah menipu? Maka umat Rasulullah Rasul tidak mengakui sebagai umat. Nah kemudian apabila seorang muslim dikasih dengan Allah Subhanahu wa taala 10 kali lawasnya dari Rasulullah bermaaf ya Allah kita halal dunia akhirat. Di sini ada undangan dan ini ada undangan dari saudara kita Yahya namanya anak sini dia bertasmiyah tanggal 24 Oktober 2022 hari Senin jam 9 sampai selesai di Jalan Borneo Desa Sungai Tarik RW 1 RT 2 nomor 48. Maka kita berdataan lelaki Indonesia diundang berdataan hari Senin tanggal 24 Oktober jam 9 atas tasmiyahnya anak Sirin yang bernama Muhammad Multazam As-Siddiqi. Nah kemudian